Baik, perkenalkan nama saya Kellen Saba. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji validitas dan uji rehabilitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji rehabilitas dan uji validitas. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang uji validitas. Uji validitas yaitu suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau keabsahan sesuatu instrumen. Sebuah instrumen dapat dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti. Yang berikut uji rehabilitas. Uji rehabilitas digunakan untuk menguji keandalan suatu instrumen penelitian. Suatu instrumen dikatakan andal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Yang berikut persyaratannya, yang pertama yaitu uji validitas. Yang pertama, kita membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Yang kedua, kita melihat nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Yang selanjutnya, persyaratan dari uji rehabilitas, kita melihat nilai Cronbach's alfanya lebih besar dari 0,6. Selanjutnya kita akan melihat data yang sudah saya buat di Excel. Nah, di sini datanya jumlah responden yang saya pakai itu ada 40 dan pernyataannya itu ada 11. Selanjutnya kita akan melihat R tabelnya. Ini R tabel yang sudah saya buat. Di sini jumlah responden yang saya pakai itu ada 40. Maka nilai untuk apanya itu ada 0,05. Berarti kita bisa lihat bahwa nilai yang kita gunakan dalam R tabel yaitu 0.3044. Selanjutnya kita akan masuk ke Excel untuk kita melihat data yang sudah saya buat. Setelah itu kita copy semua data yang sudah saya buat, kita masukkan ke aplikasi SPSS. Oke, kita tekan Ctrl C. Saya masuk ke aplikasi SPSS. Di sini kita tekan Ctrl V. Nah, ini nama-nama di atas masih var 001 sampai selanjutnya. Untuk mengubahnya, kita tekan variabel view. Oke, selanjutnya kita akan mengubah namanya. Yang pertama, P1. Selanjutnya kita mengubah P2 sampai P11. Di bawahnya kan ini ada var 0012, ini kita mengubahnya dengan tulisan total. Oke, di sini saya sudah mengubah namanya dari P1 sampai P11 dan di bawah itu total. Selanjutnya kita kembali ke data view. Nah, di sini semua data-datanya sudah terupload di aplikasi SPSS. Oke, selanjutnya kita akan menguji validitas. Kita tekan di Analyze, kita pilih Correlate, selanjutnya kita pilih Private. Nah, ini data-datanya kita akan pindahkan ke kolom yang kedua, maka kita Ctrl Alt semuanya. Selanjutnya kita tekan Panah untuk pindahkan ke kolom sebelah. Selanjutnya di bagian Correlate Coefficient kita sudah harus pastikan bahwa di persen sudah tekan tanda centang. Selanjutnya kita pilih OK.
Nah, ini terlihat bahwa data untuk uji validitasnya. Nah, ini kita bisa cek P1, P2, sampai P11-nya. Dari uji validitas. Kita bisa lihat bahwa persen korelate-nya itu 6,633. Persen korelate-nya ini uji validitas yang sudah saya buat. Di sini kita akan membandingkan uji R hitung dengan juga uji R tabelnya. Untuk membandingkannya, kita lihat di persen korelate-nya itu ada 6,33, yaitu kita lihat di totalnya. Selanjutnya nilai signifikannya itu 0,01. Untuk membandingkannya, kita akan melihat di R tabelnya. Selanjutnya kita melihat R tabelnya. Di sini kan saya menggunakan 40 responden. Kita lihat di yang ini. Terus itu 0,3044, berarti kita bisa lihat bahwa persen korelate-nya itu lebih besar dari 0, bisa lihat bahwa nilainya lebih besar dari ini 0,3044. Nah, ini nilainya lebih 633 lebih besar dari 0,6. Selanjutnya kita melihat nilai signifikannya. Di sini nilai signifikannya 0,01. Kita lihat di R tabelnya, di persyaratannya. Kita lihat di persyaratan yang kita buat di sini bahwa nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, berarti nilai signifikannya itu lebih kecil dari 0,05. Di sini nilai signifikannya itu 0,01, berarti nilai signifikannya itu lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya kita melihat di P2-nya, kita cek semuanya sampai P11. Kita cek P2-nya, maka sudah lebih kecil. Oke. Oke. Di sini saya sudah cek sampai di P11. Semua datanya itu bisa dikatakan valid. Oke, selanjutnya kita akan menguji rehabilitas. Oke, di sini kita akan menggunakan data yang awal, menggunakan data yang ini untuk menguji rehabilitas. Oke, kita akan menguji rehabilitas. Yang pertama kita pilih analyze, kita pilih scale, kita pilih
reliability analyze. Nah, ini akan terlihat seperti ini. Kita akan menginput semua data ini. Ini kita tekan Ctrl A. Tapi kita tidak pakai yang total ini. Nanti kita akan memindahkan data yang ini ke sebelah sini, tapi kita tidak pakai yang total. Ini kita tekan tombol Ctrl. Kita sudah blok semua, tapi totalnya kita tidak blok. Kita tidak pakai. Selanjutnya kita akan pindahkan data ini ke bagian itemsnya. Kita klik yang anak panah ini. Ini sudah pindah tanpa totalnya. Selanjutnya kita tekan statistik. Kita pilih yang scale item ini. Kita pilih continue. Selanjutnya pastikan di tulisan alpanya itu sudah tertulis alpanya. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini dia akan terlihat seperti ini. Ini sudah masuk di aplikasi SPSS. Ini untuk uji reliabilitas. Nanti di sini kita lihat pada reliability statistiknya, crown batch alpanya. Di sini kita akan melihat persyaratannya. Nah, di sini uji reliabilitasnya, nilai crown batch alfanya harus lebih besar dari 0,6 baru dikatakan reliabilitas. Kita masuk kembali ke aplikasi SPSS. Di sini crown batch alfanya itu 8,47, berarti dia lebih besar dari 0,6. Terdapat dengan itemsnya itu ada 11. Maka dari situ dapat disimpulkan bahwa data yang kami buat itu dapat dikatakan reliabilitas atau valid. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan uji validitas dan uji reliabilitas. Baik teman-teman, di sini saya sudah menyelesaikan uji validitas dan uji reliabilitas. Terima kasih banyak, dan apabila saya ada salah kata saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa untuk like dan subscribe video tutorial dari saya. Terima kasih.